Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, Mas? Pak Rifan. Ya, silakan Pak. Ceritanya seperti apa? Ini saya sudah dulu tuh pengalaman sangat banyak dari kecil. Di rumah saya itu meskipun siang kadang-kadang makhluk halus di rumah saya itu misalnya serolonjone kental gitu. Ya urusan dia itu mau muncul siang atau malam, memang yang sering sih malam, tapi siang juga sering muncul juga. Kalau siang itu kadang-kadang kalau dulu pada waktu saya kecil, kadang-kadang di depan saya itu saya pikir seperti ada suara. Kalau zaman sekarang itu tip ya, tip atau HP. Kalau zaman sekarang HP yang ada radionya atau ada kasetnya. Oke. Terus? Nah, itu saya pernah dengar di depan saya itu seperti ada orang punya anak bayinya nangis, terus bersuara orang tuanya, terus wah, ibunya kayak gitu, terus akhirnya seperti nimbang gitu. Itu pada waktu itu saya kecil tuh nggak takut itu. Jadi kadang-kadang di rumah saya itu di satu tempat itu, padahal kan nggak musim hujan ya, kadang-kadang saya lewat itu seperti ada gerimis kecil, gitu macam apa. Saya itu kena air gerimis itu. Pada saat di rumah lagi pula lagi kan nggak musim hujan itu, ada kayak gitu. Terus yang misalnya saya sudah mulai takut gitu ya, mulai sudah menghayati tentang itu. Jadi lingkungan saya itu lingkungan yang penakut sama barang-barang itu kan, saya jadi takut gitu. Itu pernah yang paling mencolok itu pagi-pagi saya kan sholat ya. Keluarga saya itu keluarga muslim. Dan alhamdulillah ibu saya termasuk orang yang taat beragama, dia sering tahajud dan sering sholat duha. Terus saya itu tidur di kamar sendirian. Tidur di kamar sendirian itu, kamar itu harusnya kalau dibuka ya bunyi keras suaranya, gret gitu. Kalau ditutup juga bunyi. Saya itu sebenarnya waktu itu ya saya sudah sesadar-sadarnya. Saya memang sedang baru malas bangun aja. Saya jadi belum bangun badanku, tapi maksudnya saya posisi sudah nggak tidur, cuman ya tiduran aja lah gitu. Saya sambil kemul sarung gitu kan, terus akhirnya pintu itu nggak bunyi. Nggak tahu-tahu kok ada tangan itu masuk ke sarung saya lewat bawah. Dia tangannya masuk ke sarung saya, terus itu goyang-goyang pantat saya gitu kan. Yang pantat saya, maksudnya saya tahu bahwa ibu saya ini tujuannya membangunkan saya supaya saya sholat subuh gitu kan. Tapi anehnya tangan masuk tuh rasanya gimana, saya bingung mau mengatakan itu rasa seperti itu, rasa apa sih, seperti hampa bagaimana. Yang namanya bahasa dalam hati kan cepat. Ini harusnya pintu ini kalau dibuka bunyi, kalau ditutup bunyi. Ibu saya harusnya belum bangun ini. Jam berapa waktu itu, Pak? Ya sekitar jam 4 itulah. Jam 4, tapi setelah tangan kan saya pegang, ini tangan ibu saya.
Ya tapi tadi saya sudah mikir seperti itu kan. Terus nggak lama kemudian ibu saya bangun dulu, ya kan. Ibu baru aja bangun kan. Terus ibu saya ke kamar mandi, saya ikuti ibu saya ke kamar mandi di dapur itu. Memang sih, ya sebenarnya sih saya nggak usah tanya, tapi itu kan sebagai pengisi waktu aja. Saya tanya, ibu belum ke kamar saya kan? Belum. Ada apa? Ya udah. Terus selain waktu saya ceritakan kayak gitu. Tanggapan ibu gimana, Mas? Gimana? Tanggapan ibu gimana waktu itu? Waktu diceritain. Ibu saya itu kalau seperti biasa aja, masanya kaki ini sih ya. Saya kira bapak saya, ibu saya sering lihatin seperti itu. Tapi kalau bapak saya itu orangnya pendiam, orangnya diam masalah itu, dia nggak mau komen. Saya yakin bahwa bapak saya itu juga sering, ibu juga sering. Tapi kalau ibu saya yang lihat itu, ibu pasti cerita, wah saya tadi lihat ini, saya tadi lihat apa, saya tadi dengar suara ini, misalnya kayak gitu. Nah terus yang udah setelah itu saya pernah di kamar lain, di kamar yang berhadapan, saya kan peristiwa ini kan saya kan tidur di kamar sebelah barat. Jadi saya itu di rumah saya itu ada kamar berhadapan, yang satu di timur, yang satu di barat. Otomatis yang di barat menghadapnya ke timur, dan timur itu menghadapnya ke barat. Nah ini yang lain waktu itu saya itu tidur di kamar yang sebelah timur. Nah itu saya pikirkan kayak gini, itu saya itu lupa, saya itu udah nikah atau belum, itu saya lupa, tahunya berarti lupa juga ya. Nah itu kan saya tidur di kamar sendirian, entah jam berapa itu, saya lupa, mungkin sekitar jam 1 kali ya, jam 1 itu. Saya tidur sendirian, terus saya pikir di sebelah saya ini ada bapak tidur di sebelah saya, kan dingin, oh berarti saya belum nikah ya, saya ingin manja sama bapak saya. Tangan bapak saya itu saya tarik untuk meloni saya gitu ya, supaya saya hangat di koloni bapak gitu kan. Tak taunya bapak terus bangun itu terus hanya saya kan kepalanya di barat, saya terlentang gitu. Saya berarti kan kalau boleh dibilang menghadap ke atas kan. Nah itu terus bapak saya duduk kalau bahasa Jawanya itu selonjor gitu kan. Nah tapi kaki bapak saya itu yang satu dimasukkan ke dua belah kaki saya itu, dan kaki saya dua-duanya dipegang, terus terakhirnya dia itu ya pokoknya saya pernah diajar sama makhluk halus itu. Saya kira saya mau mati ya, itu saya sakit sekali, saya teriak, nggak ada yang bantu, nggak ada yang dengar. Jadi itu kemaluan saya itu dipantal sama makhluk halus itu kan. Lalu itu kalau bahasa Jawa itu testisnya itu dipantal sama dia itu. Waktu itu ada ayah ya Pak ya? Ya. Waktu itu ada ayah ya? Ada. Tapi nggak di kamar saya. Saya itu saya sadar betul pada waktu itu kan orang tua saya kan punya jam dinding itu yang pakai putaran itu, yang per itu kan, yang pakai baterai zaman sekarang belum. Itu saya itu dengar betul suara detak jam dinding itu tek. Nah tapi akhirnya saya kan diajar seperti itu kan, saya teriak nggak ada yang dengar. Terus akhirnya saya
Saya akhirnya kan panik, wah ini bukan bapak saya nih, ini Pak Ijin ini. Saya itu membaca saya membaca ayat kursi, tapi bacanya di hati saya. Jadi mulut waktu itu saya nggak mampu merasakan dari sakitnya itu, dari sangat sakitnya. Nah terus setelah alhamdulillah saya diajar seperti paling-palingnya setengah menit kali ya, paling lama itu setengah menit, tapi sangat sakit kali. Nah, setelah dia lepas, terus saya itu dengar suara bapak saya itu batuk di kamar sebelah barat itu. Oh ya toh, ini bukan bapak saya, ini Pak Ijin ini. Ya, kayak gitu. Ya, saya pikir berarti suara saya itu berarti suara saya itu berarti disedot ke alam dia. Saya pikir kayak gini. Jadi kalau cerita seperti masalah teknologi itu berarti saya itu seperti dihadapkan sama mic ya, sound systemnya yang sangat bagus. Di suara saya itu di jauh sana gitu loh. Jadi saya itu nggak ada yang dengar teriakan saya itu. Jadi pengalaman saya sejak kecil itu hingga sekarang pengalaman seperti itu, kalau saya mau cerita mungkin 2 hari nggak habis. Tapi waktu itu memang waktu kecil itu saya memang nggak takut sih. Kadang-kadang itu kan itu Pak Rifan keesokan harinya gimana waktu setelah dihajar sama makhluk astral itu? Apa sih, gendruwo atau jin? Wah ya entah itu ya, pokoknya yang jelas bukan bahasa itu, yang menjelaskan makhluk halus yang ingin menjelma, ingin menggoda saya. Masalah gendruwo atau jin itu saya nggak tahu. Itu saya masalah itu. Waktu itu kamar Pak Rifan bersebelahan dengan apa sih Pak? Kalau bersebelahan dengan apa ya, sebelahnya kamar. Kamar juga? Kamar ayah atau kamarnya siapa? Itu kan ya, kamar itu nggak ada kepastian, silahkan aja yang mau menempati siapa. Intinya kalau saya ingin tidur di situ ya di situ, ingin ke kamar lain ya ke kamar lain, kalau memang masih kosong gitu ya gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Saya itu waktu itu ada 4 kamar. Tapi waktu itu yang tidur di kamar ayah itu siapa? Ayah sendiri atau ada orang lain? Pada waktu itu di kamar yang barat itu, yang berhadapan dengan yang timur itu ya bapak batuk itu di kamar yang barat itu. Jadi saya ini punya ide, ingin tanya pada orang-orang sudah tua kayak gini ya. Jadi terus terang ya saya ingin tahu, ingin tanya, tapi masalah tentang rumah saya ini apa namanya, bekas makam apa itu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau saya ingin tanya pada orang-orang tuh nggak ada orangnya yang bahasa sudah pada mati. Terus saya pikir orang-orang muda ya lebih nggak tahu lagi, jadi repot saya ini seadanya. Pikir-pikir saya harus tanya pada siapa ya kayak gitu. Ya, Pak Rifan, Bapak kok bertanya atau dalam artian punya kepikiran kalau dulunya mungkin makam ini atas dasar apa Pak? Ya atas dasar, kalau saya ngomong ya itu istilahnya natural Jawa itu angker atau wingit gitu ya. Angker saya pikir rumah saya itu. Teman-teman Bapak yang mungkin main ke rumah gitu pernah ngalamin kejadian mistis nggak? Kalau dulu sih enggak, kalau dulu nggak ada. Tapi sekarang rumah saya kan kosong. Bapak saya kan sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, terus apa namanya, sekarang rumah itu kosong, dihuni sama dipinjam oleh adik saya untuk tempat
tempat barang-barang sewaan itu ada kursi, ada meja, ada magic chair, ada macam-macam lah. Adik saya kan usahanya kan seperti itu. Kalau IP saya itu, ipar saya itu kan usahanya kan rias manten. Terus di samping itu terus itu punya sewaan-sewaan seperti itu, alat-alat masak, ada piring, ada lainnya itu, ada panci, ada magicom, ada magic jar kan gitu. Itu naruhnya di mana tuh Pak? Ya naruhnya di lantai aja. Enggak, maksudnya di rumah Bapak juga ya? Iya. Sekarang mungkin paling enggak itu ada seperempat tempat itu yang dipakai oleh adik saya untuk ya naruh barang-barang seperti itu. Saya punya cerita lagi, tapi ya, alhamdulillah cerita saya ini memang ringan-ringan ya, ringan-ringan. Saya belum, yang paling berat yaitu tadi saya diajar sama makhluk halus, itu paling berat itu. Oke. Malam ini kebenaran karena narasumber kita nggak ada Pak, jadi nggak bisa komentar. Kalau seandainya ada mungkin bisa dikomentari tentang rumah. Itu mungkin ada sketsa yang dibikin juga, mungkin apa aja yang mungkin yang pernah ada di sana gitu. Saya ingin juga saya ingin tanya pada Mas Bru itu sebenarnya. Oke. Tapi saya nggak datang ya. Ya. Mungkin Kamis yang akan datang Bapak usahakan untuk telepon kembali ya. Ya, mudah-mudahan saya ingat ya. Ini Mas siapa ini, Mas siapa? Ya, saya Doni Akbar, Pak. Ini Mas Doni Akbar itu termasuk orang yang percaya seperti makhluk-makhluk seperti itu enggak? Ya, antara percaya dan enggak. Tapi wallahu a'lam ya Pak ya. Saya sendiri pernah mengalami hal-hal mistis seperti itu. Mungkin di luar akal nalar saya ya. Tapi sebagai orang muslim pun juga hal-hal gaib itu mungkin ada, tetapi ya tidak perlu ditakutin harusnya. Tetapi apa jadinya di saat kita lagi sendirian? Mungkin saya sekarang lagi ada di studio sendirian. Oh, Mas Doni ya. Sendirian ya. Tapi ya ada tapinya nih Pak. Tetap ada Bapak security ya di bawah. Tapi posisi studio kan saya sendirian. Nah, gitu ya. Hal-hal mistis bisa terjadi kapanpun di sini. Gitu ya. Ya. Itu Ibaratnya seperti itu. Tapi Mas Doni di situ sedang menempati tempat yang luasnya berapa meter? Lebar berapa meter, panjang berapa meter yang ditempati Mas Doni sekarang ini? Dan di situ penuh dengan barang-barang atau enggak? Yang namanya juga studio Pak ya, otomatis penuh dengan piranti broadcast. Karena di sini ada 2 studio jujur. Lantai 3 dan lantai 4 dan lantai 2 seperti itu. Ya, sebenarnya saya punya pengalaman yang agak menarik. Ada lagi, kita kan waktunya kan. Ya. Biar untuk yang lain dulu ya. Untuk orang lain dulu. Oke. Lain kali saya bisa masuk lagi. Pak Rifan, terima kasih sekali. Ya. Malam Jumat yang akan datang nanti kita akan tunggu telepon Bapak kembali ya. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan saya ingat. Kadang-kadang saya sebenarnya acara ini saya ya senang juga, tapi kadang-kadang saya juga masih penakut ya, kadang-kadang nggak berani, kadang-kadang ini saya mentalnya sedang pasang ini. Oke. Kalau gitu dibantu alarm Pak, mudah-mudahan bisa ingat. Ya, Oke. ya, Terima kasih Pak Rifan sekali lagi, selamat pagi Pak.